Nah, oke, kita lanjutkan. Untuk sinkronus kita akan laksanakan hari Senin sampai Jumat selama 5 hari. Jadi Bapak Ibu untuk hari Sabtu sama Minggu besok bisa istirahat gitu ya, sambil mempersiapkan untuk sinkronusnya. Nah, untuk sinkronus ini saya share dulu ya Bapak Ibu. Bisa dilihat ya Bapak Ibu ya, layarnya bisa terlihat yang saya share? Bisa. Oke. Bisa Jadi Ibu, bisa. untuk sinkronus ini, kalau Bapak Ibu perhatikan, apa namanya, kita akan melakukan simulasi. Jadi kalau kemarin simulasi, Bapak Ibu sudah membaca, Bapak Ibu sudah melihat videonya, bagaimana kemudian fasilitator itu melakukan sesi-sesi gitu ya. Nah, itu sesi-sesi sebagian asli memang kita lakukan di lapangan pada waktu itu, kemudian sebagian ada yang kita lakukan di kelas. Makanya jangan campur-campur begitu ya. Tapi tidak apa-apa. Nah, kita nanti pada waktu sinkronus akan melakukan hal yang sama. Cuman kalau kemarin Bapak Ibu membaca, melihat, dan mempraktekkan 3-5 menit yang jadi video itu. Nah, untuk sinkronus kita akan mempraktekkan secara live seperti saya dengan Bapak Ibu saat ini ya. Jadi secara live begitu. Nah, Bapak Ibu akan mempraktekkan semua sesi itu dari sesi 1 sampai sesi 14. Nah, Bapak Ibu mungkin bertanya-tanya kenapa sesinya 14, padahal kalau kita lihat, saya lihat di sini ya. Di sini sesinya hanya 14. Nah, di asalnya 13 ya. Nanti di 13 itu ada 13 dan 14, ada 2 sesi di situ. Jadi bisa dikatakan sesi 13 dan 14, bisa juga dikatakan sesi 13 tapi isinya ya apa namanya? Cuci tangan dan jamban gitu ya, cuci tangan CTPS dan jamban yang bersih. Baik, kembali lagi. Untuk membacanya lebih mudah begini ya Bapak Ibu. Jadi kan kita punya 3 modul. Di dalam modul ada beberapa sesi. Ya, ada sesi 1, sesi 2, ya, sesi 3. Kalau Bapak Ibu perhatikan di sini misalkan modul 1 gitu ya. Modul 1 ada sesi 1, ada sesi 2, sesi 3, sesi 4, sesi 5, 5 sesi. Nah, jadi dalam modul itu ada sesi, di dalam sesi ada langkah gitu ya. Contoh langkah itu seperti apa? Misalkan yang ada di sini ya. Nah, ini langkah 1, langkah 2, langkah 3 ya. Di dalam langkah itu juga ada nanti nomor-nomor. Misalkan nih pembukaan, ucapan nomor 1, ucapan selamat datang, nomor 2 ya. Cek hasil lembar evaluasi, misalkan nomor 3, ingatkan sesi sebelumnya, itu nomor. Jadi kita pahami dulu apa urutannya modul. Di dalam modul ada beberapa sesi, di dalam beberapa sesi itu ada beberapa langkah-langkah, dan di dalam langkah itu ada beberapa nomor item yang harus kita lakukan atau nomor aktivitas yang harus kita lakukan. Baik, bisa difahami ya? Nah, karena nanti kita akan membagi masing-masing orang. Semua sesi nanti akan kita laksanakan 1 kali saja. Jadi tidak semua orang punya kesempatan mensimulasikan sesi 1, sesi 2, sesi 3, sesi 4, dan seterusnya. Jadi nanti saya akan membagi. Nah, saya akan membagi berdasarkan apa ya? Berdasarkan itu tadi, sesi 1 kan ada beberapa langkah. Nah, satu sesi itu sekitar yang paling sedikit 45 menit, yang paling banyak itu 120 menit. Jadi tidak mungkin satu orang kemudian mempraktekkan 120 menit itu. Maka kita bagi per langkah. Di langkah-langkah, saya tunjukkan juga, di langkah-langkah itu ada yang satu langkah itu 20 menit, ada satu langkah 15 menit, ada 35 menit. Maka kami akan bagi lagi. Langkah misalkan yang 30 menit, 35 menit, nanti 2 orang. Aktivitas nomor 1, nomor 2, nomor 3, misalkan si A, nomor 4, nomor 5, nomor 6, misalkan si B. Jadi begitu ya Bapak Ibu. Satu orang akan kebagian mungkin tidak satu langkah, tetapi mungkin beberapa aktivitas atau beberapa nomor aktivitas dalam satu langkah. Nah, kalau misalkan kecil, misalkan contoh, penutupan 10 menit, nah ini pasti satu orang gitu ya, 10 menit saja, kan 10 menit tidak lama begitu ya. Kemudian yang kembali lagi ke sini,
Jadi nanti hari pertama, Senin, kita akan mempraktekkan sesi 1, sesi 2, dan sesi 3. Jadi itu target kita dalam 1 hari. Kemudian hari kedua, hari Selasa, kita akan mempraktekkan sesi 4, ya, sesi 5. Kalau waktunya masih cukup, kita lanjut ke sesi 6. Kalau misalkan tidak cukup, stop di situ. Nah, kalau misalkan hari kedua itu misalkan cukup sampai sesi 6, berarti hari ketiga kita mulai dari sesi 7, sesi 8, lanjut sesi 9. Jadi begitu ya Bapak Ibu. Jadi seperti asinkronus kita gitu. Karena kecepatan kita bersimulasi itu berbeda-beda. Walaupun mungkin di skemanya gitu ya, oh ini 10 menit bisa jadi gitu ya menjadi 20 menit, bisa jadi hanya 5 menit. Contoh, kalau misalkan ada video, mari kita melihat video tentang Ibu Lili yang sedang kesulitan bagaimana menenangkan balitanya misalkan. Nah, untuk yang video-video kita bisa pre-memori dengan asumsi bahwa teman-teman kemarin sudah melihatnya. Begitu ya. Jadi kita bisa pre-memori. Nah, kalau misalkan di pre-memori, maka akan lebih cepat langkahnya sehingga masih memungkinkan kita misalkan untuk nanti selesai di hari Kamis atau hari Jumat pagi. Jadi begitu Bapak Ibu, tergantung kecepatan dari Bapak Ibu pada saat simulasi. Nah, kalau kita bisa on time, misalkan ya, pasti akan lebih cepat selesainya. Kemudian kalau kita bisa membaca modulnya duluan sebelum kita mensimulasikannya pada saat online, maka insya Allah juga akan lebih tepat waktunya, begitu ya. Jadi tidak banyak kemudian harus mengulang dan lain sebagainya. Nah, saya lanjutkan. Boleh nggak ini apa namanya bawa bukunya gitu, pegang modulnya boleh gitu ya. Boleh pegang modulnya, boleh sambil membaca, tapi bukan membaca dari A sampai Z dibaca semua ya. Maksudnya untuk melihat tuh habis ini boleh Bapak Ibu ya. Jadi nggak harus dihafalkan. Jadi misalkan nanti saya ke bagian langkah 1. Oh, dibaca dulu. Nanti kira-kira saya melakukannya seperti apa. Kalau perlu latihan dulu gitu ya sendiri. Habis itu pas waktu simulasi di online, Bapak Ibu boleh sambil membaca catatan, boleh sambil misalkan melihat sesekali begitu ya, untuk memastikan bahwa kita melakukan langkah-langkah secara benar. Saya lanjutkan. Jadi itu tadi ya untuk video pembelajaran, nanti pada saat simulasi bisa di pre-memori. Kemudian apa namanya? Boleh membaca atau membawa catatan modul ya. Saran saya adalah P2K2 ini adalah pelatihan yang cukup banyak alat bantunya. Jadi ada modul, kemudian ada buku pintar, ada flip chart, ya macam-macam. Nah, kalau bisa itu yang bagian Bapak Ibu gitu ya. Nanti ya ketika misalkan bagian langkah ini tuh tolong kalau bisa di print. Jadi biar Bapak Ibu tidak bingung karena nanti misalkan habis pegang modul, nanti baca buku pintar atau lihat flip chart atau apa itu sudah tersedia semuanya, tidak bingung. Begitu. Atau kalau misalkan Bapak Ibu apa namanya? Nanti bisa sudah di-download begitu ya. Bisa juga nanti pakai mari kita buka flip chart misalkan flip chart 11.1. Nah, Bapak Ibu bisa nanti kita kasih akses share screen. Jadi orang yang melihat di online bisa melihat flip chart itu. Jadi begitu ya Bapak Ibu. Jadi disiapkan semuanya. Kalau misalkan ke bagian langkah 2, di langkah 2 itu apa saja yang dibutuhkan gitu, alat-alatnya, bahannya ya disiapkan. Jadi begitu. Selanjutnya, nanti saya akan membagi seperti ini. Saya share lagi. Nah, contoh. Di sesi 1 misalkan, langkah 1, misalkan si A, Andika misalkan, langkah 1. Ya. Nanti saya akan membagi seperti ini Bapak Ibu. Misalkan kemudian langkah 2, Cynthia misalkan. Nanti akan saya kasih nama. Gitu ya. Kemudian yang ketiga misalkan Yusuf, misalkan begini ya. Nah, di sini ada waktunya. Waktunya ini saya sesuaikan dengan yang ada di modul. Contoh ya, kita lihat modul 1 sesi 1. Modul 1 sesi 1. Kita lihat.
Nah, modul 1, sesi 1, menjadi orang tua yang lebih baik. Nah, ini modul 1 ya, sesi 1. Bapak Ibu, tidak semua sesi di modul itu kita jadikan sesi di LMS. Ya, tolong diperhatikan. Jadi ikut yang ininya, ya, menjadi orang tua yang lebih baik. Urutannya tetap ikut yang di LMS. Tidak semua di buku modul ini yang kita pakai. Kenapa? Karena dulu itu sesinya tidak sebanyak saat ini. Jadi P2K2 itu dari tahun 2014. Kemudian ketika sesinya bertambah banyak, modulnya bertambah banyak, maka diambillah sesi-sesi yang menurut Kementerian Sosial menjadi prioritas untuk diajarkan kepada KPM. Makanya kemudian kalau Bapak Ibu lihat, sesi 1 itu ada 3. Kalau yang zaman dulu, awalnya itu modul 1 itu ada, nih, ada 1, 2, 4 sesi. Nah, 4 sesi itu yaitu menjadi orang tua lebih baik tetap dipakai, memahami perkembangan dan perilaku anak tetap dipakai. Nah, memahami cara anak usia dini belajar ini kayaknya tidak ada. Nah, tapi sesi ketiganya langsung di membantu anak sukses sekolah. Jadi Bapak Ibu, urutan LMS-nya tetap urutan sesinya ikut LMS, tetapi modulnya lihat di sini karena isinya sama, cuman yang ada beberapa yang tidak dimasukkan di sesi LMS. Jadi kita patokannya targetnya adalah sesi LMS begitu. Oke. Nah, di sini ada per langkah 1, misalkan 10 menit ya, sama dengan yang ada di sini. Jadi saya ikutin dari modulnya. Langkah 1 misalkan, 10 menit. Contoh ini 10 menit. Nah, ini tidak harus nanti ketika Bapak Ibu simulasi harus pas 10 menit, tidak. Ya, disesuaikan saja. Saya ambil contoh nih, saya praktekkan sekalian misalkan contoh sesi 1, modul 1, sesi 1, kemudian langkah 1. Ya. Langkah 1 di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ada 5 aktivitas ya, 5 nomor ya. Biar nggak bingung. Jadi modul, kita sepakat namanya modul, kemudian dalam modul ada sesi, dalam sesi ada langkah, dalam langkah ada nomor aktivitas. Jadi ada 5 nomor aktivitas. Jadi saya akan praktekkan, misalkan Bapak Ibu nanti tugasnya adalah bagian ini ya, sesi 1, langkah 1, maka yang akan dilakukan Bapak Ibu adalah begini misalkan. Saya kasih contoh ya. Selamat datang Ibu-ibu KPM, terima kasih atas waktunya. Ibu-ibu sudah meluangkan waktunya untuk belajar bersama dan bertemu dengan kita hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar, saya sudah masuk ke yang nomor 2 ya. Kita akan belajar tentang pengasuhan dan pendidikan anak. Nah, masuk ke nomor 3. Nah, di dalam pengasuhan dan pendidikan anak ini kita akan belajar 3 sesi. Yang pertama adalah sebutkan, tadi yang di LMS ya, karena sesinya kan agak berbeda. Makanya ini yang saya bilang perlu di print biar gampang. Ya. Yang pertama adalah menjadi orang tua yang lebih baik. Yang kedua adalah memahami perilaku anak. Yang ketiga adalah membantu anak sukses sekolah. Jadi sampai di sini. Nah, bisa dijelaskan lebih lanjut lagi. Nanti kita akan diskusi, ngobrol-ngobrol, ada game, nonton film, nanti kita juga akan praktek. Nah, menurut ibu-ibu, kenapa kita harus menjadi orang tua yang lebih baik? Tunggu mereka menjawab. Kemudian, oke, terima kasih. Oh ya, betul. Oh ya, itu betul memang Ibu ya. Jadi kasih respon. Nah, jadi kita hari ini akan belajar bersama-sama menjadi orang tua yang lebih baik lagi. Karena kalau orang tuanya lebih baik, maka anak-anaknya akan menjadi anak-anak yang hebat. Stop di situ. Saya kayaknya tidak sampai 5 menit apa ya, kurang lebih 5 menit. Jadi tidak harus pas-pas 10 menit seperti yang saya tulis di nanti pembagian modul sesi ini. Bisa jadi antara. Jadi yang penting poinnya adalah 5 nomor aktivitas ini semua dilakukan ya. Jadi itu poin pentingnya. Mengucapkan selamat datang, terima kasih ya, kemudian memperkenalkan kegiatan ini kita mau ngapain ya. Kemudian apa saja yang nanti akan kita pelajari, kemudian memancing peserta dengan pertanyaan ya. Ketika semua ada pertanyaan begini, maka karena kita simulasinya nggak ada KPM-nya,
nanti saya akan bentuk beberapa teman. Nanti yang satu sesi, tugas satu sesi, itu wajib on kamera atau minimal on mic-nya gitu. Jadi nanti mereka akan berpura-pura jadi KPM yang harus menjawab pertanyaan dari pendamping yang sedang melakukan simulasi. Tetapi sebagai pendamping yang sedang simulasi, kita pura-pura juga menyiapkan jawabannya. Contoh tadi saya bilang, kenapa kita harus jadi orang tua yang lebih baik? Oh, biar anaknya pinter, Bu. Biar anaknya soleh, Bu. Biar anaknya menurut, Bu. Gitu ya. Oh iya, bagus. Gitu. Jadi kita menyiapkan juga kemungkinan-kemungkinan jawabannya. Jadi anggap aja kayak orang gila dikit begitulah ya. Tidak apa-apa. Ya, karena emang eh, harusnya bersama dengan KPM, tapi kan tidak seperti itu. Jadi nanti saya minta teman-teman yang satu tim misalkan ya, ini kan ada langkah 1 sampai langkah 8. Nanti yang tugas misalkan untuk sesi 1 ini saya minta kalaupun misalkan nggak kuat on camera gitu karena sinyal bisa minimal di on kan speakernya. Jadi dia yang bertugas untuk memberikan respon kepada pendamping. Jadi kita saling membantu begitu ya. Karena kalau orang simulasi online kemudian nggak ada yang kedengaran suara yang respon itu juga bingung juga gitu kayak orang ngomong sendiri gitu ya kayak saya saat ini. Baik, begitu ya Bapak Ibu. Nah, kurang lebih seperti itu yang akan kita lakukan. Kemudian ada catatan saya melihat di sesi 10. Sesi 10 itu sesi paling pusing saya lihat modulnya ya. Saya share Bapak Ibu lihat modulnya itu kebalik-balik apa namanya? Halamannya. Ntar saya share dulu, saya tunjukkan share. Sesi 10, modul 3, sesi 10. Ini saya mau baginya bingung karena nggak jelas mana nomor awal, nomor belakang. Coba Bapak Ibu lihat. Ini halaman judul, habis itu langsung halaman 9. Halaman satunya, ini kan halaman 9, tiba-tiba langsung bilang, lanjutannya langkah 2, langkah satunya di mana? Halaman 8-nya ternyata ada jauh di bawah sana. 6, 7, 8. Nah, nih 8 dari sini balik lagi ke atas, pusing kepala saya. Jadi ini kalau di print boleh. Ini kalau nggak di print pusing ini apa namanya yang tugas sesi 10 nanti. Jadi Bapak Ibu print sesuai dengan yang Bapak Ibu butuhkan, misalkan dari Bapak Ibu tugas misalkan halaman 1 sampai 7 misalkan print lah itu. Kalau nggak urut ya berarti print yang bagian yang ini ya, lihat ininya ya untuk khusus yang sesi 10 ini yang sesi yang halamannya tidak karu-karuan. Nih, habis 8, 39. Jadi urutkan sesuai dengan ini, ikut halamannya ya. 40, nanti di bawah lagi dia mulai lagi angka yang muda lagi. Ya. Saya ingatkan ya sesi 10 nanti tolong perhatikan. Nih, dia halamannya tidak tertata dengan rapi. Mungkin waktu PDF-nya kurang. Nah, ini halaman satunya ada di sini nih, 1, 2. Jadi nanti Bapak Ibu silahkan kalau bisa di print, terutama khusus untuk yang Bapak Ibu tugas simulasi. Baik, saya lanjutkan. Kalau ada yang mau bertanya boleh ya, tidak harus menunggu saya selesai menjelaskan. Nah, kemudian yang kedua, saya ingin mencontohkan satu lagi. Kalau tadi sesi pembukaan, sesi penutupan, itu sesi yang menurut saya paling gampang. Makanya kemarin waktu video saya bilang, jangan pilih langkah pembukaan sama langkah penutupan di masing-masing sesi. Kenapa? Karena isinya ya begitu aja, selamat datang, terima kasih, nanti menyimpulkan begitu ya. Nah, tadi saya sudah contohkan yang sesi 1, langkah 1 gitu ya. Nah, aktivitasnya mudah. Nah, sekarang saya akan contohkan yang agak rumit, sesi 4, langkah 3. Ya, sesi 4 langkah 3. Kita lihat modul. Oh, sesi 4 langkah 3 itu ada di sesi 4. Sesi 4 langkah 3 adanya di LMS, nggak bisa di-download ya. Sesi 4. Sebentar. Nah, ini langkah sesi, saya tadi mau praktek sesi berapa ya? Lupa. Sesi 4 langkah 3.
Share lagi. Share screen lagi. Sesi 4, langkah 3. Ini urutan langkahnya. Langkah 1, pembukaan. Ini sesi 4 ya. Langkah 2. Sesi 4, langkah 3. Yang itu kan? Oke, sesi 4, langkah 3. Nah, misalkan ini ya. Di sini, Bapak Ibu bisa lihat ada banyak sekali, misalkan ada lembar kerja ya. Ini kita klik download dulu gitu ya, kartu perilaku yang baik ya. Ini kita download dulu. Kartu perilaku ini agak-agak berat, sahabat. Saya kayaknya sudah punya downloadannya. Kartu perilaku, nah ini ada. Nah, Bapak Ibu nanti ketika dapat tugas ya, contoh sesi 4 langkah 3, maka Bapak Ibu harus berpura-pura bahwa si KPM ini sudah memilih kartu-kartu ini. Misalkan contoh, misalkan ibu-ibu ya aktivitas 1 ya, nomor 1. Ibu-ibu, selanjutnya kita akan ngobrol-ngobrol lagi tentang kekerasan terhadap anak. Oke, ini. Nah, kita bagi dulu ya pesertanya ya. Nah, jadi Bapak Ibu membagi pesertanya menjadi 4 kelompok. Boleh baginya macam-macam. Anggaplah ini sudah terjadi terbagi gitu ya. Kalau di simulasi online anggap aja. Mari kita bagi jadi 4 kelompok. Oke, terima kasih sudah terbagi jadi 4 kelompok. Jadi begitu ya. Jadi orang yang mendengarkan juga biar tahu kalau seolah-olah kita sudah selesai. Nah, di sini di lembar ini Bapak Ibu, di sini ada langkah-langkah fasilitator menyiapkan matrik jempol ya. Ini kan ada baik dan buruk. Jadi kita seolah-olah sedang ini. Ya, kemudian ada apa namanya kartu-kartu ini, kartu-kartu perilaku. Ada perilaku baik, kemudian ada juga beberapa perilaku yang buruk. Misalkan nih bapaknya marah-marah contoh ya. Nah, jadi kita siapkan ini sama. Kalau yang kebagian tugas ini berarti harus siapkan yang ini, kemudian flip chart yang ini dengan kartu perilaku. Nah. Kan kita tadi sudah bagi jadi 4 kelompok ya. Jadi kemudian kita lanjutkan. Baik, ibu-ibu, ini kelompok 1 ya. Bisa dilihat ada kartu perilaku, bisa dilihat gambar-gambarnya itu gambar apa aja. Nah, sekarang ibu-ibu taruh mana-mana gambar yang menurut ibu adalah perilaku orang tua yang baik. Yang perilakunya yang baik, silahkan ibu-ibu taruh tempelkan di kotak yang baik, jempol. Kalau menurut ibu-ibu, perilaku orang tua di gambar itu tidak baik, taruh di kotak yang buruk atau yang jempolnya kebalik. Bisa ibu-ibu? Oke, langsung ditempel ya. Baik, terima kasih sudah menempel. Kita skip ya itu tadi. Baik, kita terima kasih sudah menempel. Nah, sekarang kita akan minta ibu-ibu salah satu untuk mewakili kelompoknya menjelaskan kenapa gambar orang, misalkan orang yang marah-marah sama anaknya ini masuk perilaku orang tua yang tidak baik. Kenapa ada ditaruh di kolom gambar yang jempol kebalik? Nah, jadi oke. Baik, terima kasih sudah menjelaskan. Begitu ya, Bapak Ibu. Begitu caranya. Jadi, ketika kita ada yang begini-begininya, ini silahkan disiapkan terlebih dahulu. Nah, kemudian nanti ketika membutuhkan respon, nah Bapak Ibu seakan-akan sudah direspon. Ya, oke, alasannya apa Ibu? Misalkan, oh bagus, ya memang alasannya karena memarahi anak itu bisa membuat anak ini trauma, anak itu nanti mungkin jadi sedih gitu ya. Jadi seakan-akan kita sudah mendengar gitu ya, seakan-akan sudah mendengar KPM itu memberikan jawaban. Nah, makanya saya tadi bilang sebagai pendamping nanti kalau kebagian ada tugas untuk KPM ya, misalkan tugas menjawab, kita juga harus mengira-ngira gitu, mempunyai jawaban di kepala kita karena kita akan mensimulasikannya. Begitu ya, Bapak Ibu. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Kayaknya kita sudah hampir selesai.